Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Brother and sister fillah, ada sebuah kisah di kota Damaskus, tepatnya di makam Dahdah, yang mana di dalamnya dikuburkan para ulama, syuhada, dan juga aulia. Pada suatu ketika, ada sebuah kejadian yang sangat luar biasa. Datanglah seorang wanita yang meminta penggali kubur untuk menggali sebuah kuburan. Selang beberapa jam setelah menggali kubur, datanglah wanita ini dengan beberapa orang yang mungkin tidak banyak, mengantarkan jenazah yang akan dikuburkan. Ketika penggali kubur ini mengambil jenazah tersebut, maka tiba-tiba terbukalah kuburan itu menjadi raudhah min riyadil jannah, taman di antara taman-taman surga. Ketika itu penggali kubur ini pingsan karena ia melihat ada dua sosok lelaki yang sangat luar biasa dengan menggunakan kuda membawa jenazah tersebut ke raudhah min riyadil jannah itu. Ketika siuman, orang-orang bertanya, "Ada apa dengan engkau wahai penggali kubur?" Penggali kubur ini terdiam karena dia tidak bisa menceritakan kisah yang dialaminya itu. Selang beberapa bulan setelah kejadian itu, datanglah kembali wanita ini dengan meminta penggali kubur itu untuk menggalikan kuburan yang sama dengan sebelumnya. Akhirnya penggali kubur itu pun menggali kubur seperti biasa. Selang beberapa jam datanglah wanita itu dengan rombongannya yang tidak begitu banyak. Maka ketika penggali kubur ini sedang mengambil jenazah tersebut, tiba-tiba terbukalah kuburan itu menjadi taman di antara taman-taman surga. Ia melihat ada dua orang laki-laki yang membawa jenazah itu. Tapi kali ini penggali kubur itu tidak pingsan. Setelah selesai pemakaman, maka penggali kubur ini berlari ke tempat wanita itu. "Wahai wanita, siapa engkau? Dari mana asalmu?" Sehingga wanita itu yang sedang berkabung, sedang menangis, berkata, "Wahai penggali kubur, aku ini sedang berkabung. Aku ini sedang bersedih. Aku baru saja ditinggalkan oleh anakku. Beberapa bulan yang lalu juga, aku baru saja ditinggal oleh anakku." Penggali kubur ini bertanya, "Berarti yang pertama dan yang kemarin itu adalah anakmu?" "Iya." "Wallahi wahai ibu, sungguh aku melihat kejadian yang sangat menakjubkan, di mana aku melihat ketika meletakkan jenazah anakmu itu taman di antara taman-taman surga. Aku melihat jenazahnya dibawa oleh dua orang laki-laki tampan menuju taman surga tersebut. Apa amalan yang dilakukan oleh anakmu wahai ibu?" Kemudian sang ibu pun bercerita, "Wahai penggali kubur, sungguh yang pertama itu adalah anakku. Dia adalah seorang penuntut ilmu. Ketika sedang menuntut ilmu, Allah Subhanahu wa ta'ala mengambil jenazahnya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengambil nyawanya. Begitu juga dengan anakku yang kedua. Dia adalah seorang yang mencari kayu bakar di hutan. Kemudian hasil daripada uang yang ia dapat dari mencari kayu bakar di hutan itu, ia berikan untuk menafkahi adiknya yang sedang menuntut ilmu." Kemudian ketika itu penggali kubur ini berlari ke Masjid Taubah, di mana Masjid Taubah ini adalah pusat daripada orang-orang yang menuntut ilmu agama. Sampailah ia bertemu dengan Syekh Said Hisham Al-Burhani. Kemudian yang berkata, "Wahai Syekh, ajarkanlah aku ilmu agama." Kemudian sang Syekh ini bertanya, "Kenapa engkau ingin belajar? Berapa usiamu?" "Usiaku 50 tahun. "Apakah engkau sudah pernah belajar sebelumnya?" "Belum wahai Syekh." "Kenapa engkau ingin menuntut ilmu di usiamu yang sudah lanjut ini?" Kemudian penggali kubur ini pun bercerita tentang kejadian yang ia alami. Sampai akhirnya ia pun mulai belajar dari awal, dari kitab Matan Al-Jurmiyah, kemudian mempelajari kitab-kitab yang lainnya, sampailah penggali kubur ini menjadi ulama yang begitu besar. Ia bernama Syekh Abdurrahman Al-Haffar, seorang penggali kubur yang menjadi ulama. Al-Haffar bermakna penggali kubur.
sampai keturunan daripada Abdurrahman Al-Haffar ini pun menjadi ulama. Ya, ada ulama yang terakhir yang bernama Syekh Abdul Razak Al-Haffar yang begitu masyhur ilmunya. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah kabar gembira bagi kita yang sedang menuntut ilmu agama. Carilah ilmu itu karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang-orang mencari ilmu itu karena Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mempersiapkan surga baginya. Tidak ketika nanti di akhirat, di dalam kubur pun Allah jadikan taman di antara taman-taman surga. Luruskan niat kita dalam menuntut ilmu agama. Tuntutlah ilmu agama bukan karena mencari harta, bukan karena mencari pangkat, bukan pula mencari nama agar kita ditunjuk sebagai orang alim, tapi carilah ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Tuntutlah ilmu sampai nanti kita ke dalam liang lahat. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.